Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad ibn Abdullah wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitabah asy-syaikh imam Abil Lais Nasr bin Muhammad as-Samarqandi dzil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan kana yaji'u bisabiyyin lahu ma'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa innal gulama tuwfiya fahtabasa waliduhu falamma faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala anhu faqalu ya Rasulullah mata sabiyuhu alladhi ra'aitahu qala fahala adzantumuni bih yani akhbartumuni qumu ila akhina na'zih. Falamma dakhala alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan ar-rajulu hadinun wa bihi ka'abatin faqala ya Rasulullah inni kuntu arju likibari sinni wa dha'fi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yasurruka an ta'tiya yaumal qiyamati fayuqalu lahu udkhulul jannah fayaqul ya rab abawaya fayuqalu lahu udkhulil jannah thalatha marrat fala yazalu yashfahu hatta yashfahu Allah ta'ala wa yadkhulukumul jannata jami'an fadhahabal hadzanu anir rajuli. Fafi hadzal khabari dalilun ala anna ta'ziyata sunnatun idza asaba ar-rajulu musibatan yambaghi li ikhwanihi ayya'zuhu. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan kana yaji'u bisabiyyin lahu ma'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada salah seorang sahabat Nabi pernah datang membawa anak yang masih kecil, membawa anaknya yang masih kecil menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang. Summa innal ghulama tufiya. Kemudian tidak lama kemudian pada waktu yang berbeda anak itu meninggal. Punya anak satu-satunya meninggal. Fahtabasa waliduhu. Ya, maka ia berharap dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ihtibas. Artinya ketika dia ketemu musibah,
nggak mengharapkan apa-apa, terserah Allah dan dia mengharap ya dari Allah, itu namanya ihtibas. Falamma faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala anhu, maka tatkala ketiadaan ya laki-laki itu, artinya kok tidak hadir-hadir orang itu pada pertemuan-pertemuan Nabi itu, maka Nabi bertanya, kira-kira gitu ya, kemana si fulan tuh, kemana kok nggak hadir gitu, nggak ngaji, nggak hadir gitu. Faqalu, maka sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mata sobiyul ladzi ra'aitahu, wahai Rasul, sesungguhnya anaknya meninggal yang dulu kau pernah lihat anak itu, sehingga dia nggak semangat, hilang gairah hidupnya, punya anak satu-satunya meninggal, nggak ngaji-ngaji ya. Qala, kemudian Nabi bersabda, fahala adzantumuni bi, itu maknanya yakni akhbartumuni, kenapa kalian tidak beritahukan kepadaku waktu anaknya meninggal, kenapa nggak diberitahu? Qumu ila akhina na'zi, ayo berangkat, kata Nabi, kita takziah ke rumahnya. Semua sahabat berangkat bersama Rasul ke rumah laki-laki itu yang punya anak tunggal meninggal. Falamma dakhala alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan ar-rajulu hazinun wa bihi ka'abatin. Tatkala Rasul menjumpai, ya masuk di sini artinya menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu laki-laki itu hazinun, dia amat berduka cita, wabihi ka'abatin, dan dengannya dia menjadi ya sangat luar biasa penderitaannya. Bagaimana tidak ya, kalau orang punya anak 16 meninggal satu, masih ada 15 ya. Orang dulu anaknya banyak-banyak ya, meninggal satu masih banyak. Punya anak 10, meninggal satu masih 9. Kalau punya anak satu, duka ya. Nah, jadi faqala, seraya ia mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu arju likibari sinni wa dha'fi, sesungguhnya dulu aku berharap berbahagia punya anak di masa tuaku dan ketika aku sudah tidak kuat lagi, ketika aku lemah, aku punya anak. Jadi anak ini harapan dia gitu. Kan biasa begitu kan, orang kalau sudah tua itu punya anak, harapan dia di anaknya. Lah kalau anaknya meninggal, dia sudah tua, kemana lagi harapannya, kemana? Jadi sangat menderita dia dengan kepergian anaknya itu tadi. Nah, ini yang menarik jawabannya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma yasurruka an ta'tiya yaumal qiyamah, apakah kau tidak senang anakmu nanti menjumpaimu nanti di hari kiamat? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada anakmu, udkhulil jannah, masuk surga kamu. Tuhan bilang lewat malaikatnya, itu anak-anak kecil yang meninggal masih kecil, belum berdosa, suruh masuk surga semua. Karena nggak ada amalnya, tidak ada yang buruk, karena memang belum dewasa. Suruh masuk semua ke dalam surga. Ya, udkhulil jannah. Fayaqul, maka anakmu mengatakan, ya Rabb abawayya, bagaimana dengan ibu bapakku? Anak ini nggak mau masuk surga. Ya, jadi kalau punya anak kecil sebelum dewasa meninggal, nih, ya, kalau dia meninggal, dia tidak mau disuruh masuk surga. Dia bilang, ya Rabb abawayya, bagaimana dengan ibu bapakku? Fayuqalu lahu, maka dikatakan lagi kepada anak itu, udkhulil jannah salatha marrat, sudah kamu masuk aja,
Udah masuk surga, nikmat kamu masuk surga. Sampai 3 kali dibilang masuk. Ya, fala yazalu yashfa'. Anak itu tidak mau masuk dan dia terus meminta untuk bisa memberikan syafaat. Hatta yusyafi'ahullahu ta'ala, sehingga Allah memberikan syafaat kepada orang tua, kepada dirinya. Wa yudkhiluhumul jannata jami'an, dan anak itu membawa masuk ibu bapaknya ke dalam surga. Punya anak kecil meninggal di bawah umur, dia nggak mau masuk surga. Dia maunya ibu bapaknya dibawa masuk sama dia ke dalam surga. Tapi tidak disyariatkan masih kecil dipencet. Kan banyak tuh. Ini di Ramadan ini banyak. Ari-arinya masih nempel, ya. Enggak, kalau itu mah diancem, ditungguin sama anaknya, mana bapak moyang gua, ya. Subhanallah, enggak mau masuk surga deh. Abawiyah, masuk abawiyah. Pokoknya itu aja, abawiyah. Dia maunya ibu bapaknya, baru mau dia. Lalu fadhahabal hadzanu anir rajuli, hilang duka cita laki-laki itu. Semangat lagi dia. Timbul semangat lagi dari lantaran dia nanti ditunggu di pintu surga oleh anaknya. Semangat lagi, spiritnya timbul. Fa fi hadzal khabari dalilun ala anna ta'ziyata sunnatun. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa takziah itu memberi kesenangan kepada orang yang terkena musibah. Sunnatun, hukumnya sunnah. Apa aja kita bilang bagi orang yang lagi bersedih karena musibah itu supaya dia bahagia. Sebutin sunnah. Idza asabar rajulu musibatan, apabila tertimpa seseorang itu musibah, yang bagi li ikhwanihi ayyazuhu, bahwa sunnah siogianya bagi teman-temannya itu tadi, ya, dia bertakziah, memberikan hiburan. Nah, saya pernah memberitahukan di sini, ya, masih bab yang sama ini. Salah satu hiburannya itu sunnah 3 hari. Sunnah 3 hari 3 malam, rumah itu kompornya mati. Kalau bisa tuh. Jadi bagaimana di masjid, jamaah masjid atau kerjasama sama RT, selama 3 hari 3 malam kompornya mati. Ya, jadi bergantian. Pak 3 kali dalam sehari itu yang memberi nasi, yang beli makanan, semuanya disediakan. Ya, wa naqi'atun liqudumihi wa wadimah limusibatin wa takunu min jirani. Wa naqi'atun liqudumihi, waliman naqi'ah, sunnah bagi orang yang dari bepergian jauh, pulang haji, pulang umrah, bikin syukuran. Walimah naqi'ah namanya, ya, ya, wadimah wa wadimatun, dan wadimah li musibatin, karena ada musibah, ada kematian. Watakunu min jironi, dan makanannya itu dari tetangganya. Hebat ya. Menurut takwa bisa mempropori lahirnya ini bagus. 3 hari. Jadi takziah itu cuma 3 hari. Itu mengapa Bapak jangan heran kalau di kalangan habaib tahlilan cuma 3 malam. Jadi nggak ada malam ke-7, malam 15, 40, 100, nggak ada. Nggak dikenal di kalangan habaib. Takziah cuma 3 hari. Ya, kalau kita ditunggu kuburannya sampai orang Betawi itu, kecintaannya dia berani korbankan untuk ibu bapak.
Nah itu jangan heran kalau kita diserang bid'ah, bid'ah. Qala al-faqihu, berkata al-faqih ya Abu Lais Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, haddatsani abi rahimahullahu taala bi isnadihi anil Hasan al-Bisri rahimahullahu taala qala, telah menceritakan kepadaku ayahku, mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepadanya, dengan sanadnya yang bersambung kepada Hasan al-Bisri. Hasan al-Bisri ini minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat Nabi rahimahullahu ta'ala. Qala, ya, berkata Hasan al-Bisri, sa'ala Musa alaihi salamu rabbahu azza wa jalla faqala ayya rabbi ma li'aidil maridi minal ajri. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Tuhannya azza wa jalla, wahai Tuhan, ma li'aidil marid minal ajri, apakah pahala bagi orang yang menjenguk orang yang sakit? Kalau ada orang sakit itu sunnah dijenguk, pahalanya apa, seberapa? Ya, itu pertanyaannya Nabi Musa. Qala akhrajahu minaz-zunumi kayaumi waladathu ummuh. Orang yang menziarahi orang yang sakit itu Allah keluarkan dosanya, artinya Allah hapus dosanya orang itu seperti ketika pertama kali dia baru dilahirkan. Bayangkan tuh, jenguk orang sakit pahalanya luar biasa, dosanya dia hapus semua, maka dia seperti orang yang baru dilahirkan. Qala ayya rabbi fama limasyi'il mauta minal ajri. Bagaimana orang, wahai Tuhanku, apa pahalanya bagi orang yang ya mengiringi kematiannya itu? Pahalanya apa? Qala, maka Allah memberikan jawaban kepada Nabi Musa, ab'atsa inda mautihi malaikatun yushi'unahu ila qabrihi barayatun summal mahsyar. Allah akan bangkitkan kematiannya itu tadi, ada seorang malaikat yang mengantarkan dia ke kuburnya, barayat, ya, dengan kebaikan-kebaikan, summa ilal mahsyar, bahkan nanti sampai padang mahsyar dia ditemenin lagi sama malaikat itu. Jadi Bapak, ya, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, ziarahku apa itu? Ziarah, menengok, jenguk orang yang sakit, pahalanya diampuni dosa. Kalau dia meninggal kemudian dihantarkan jenazahnya, nanti waktu dia meninggal dia dianterin sama malaikat. Nanti ketika bangkit dari kubur ke padang mahsyar, dianterin lagi dia sama malaikat. Ya. Qala ayya rabbi mali mu'izzil mubtana minal ajri. Wahai Tuhanku, apa pahalanya bagi orang yang bertakziah terhadap orang yang tertimpa musibah, yang tertimpa musibah? Nih kita nih yang mengikuti, ya, yang takziah, datang menghibur, memberikan kegembiraan, termasuk datang tahlilan orang banyak itu dia senang tuh. Jadi dandan yang rapi, datang lebih cepat, itu takziah buat dia, kegembiraan itu. Pahalanya apa ya Allah? Orang yang bertakziah memberikan kesenangan kepada orang yang terkena musibah itu. Qala azallahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah akan naungi orang itu yang takziah itu dalam naunganku, pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Mana tuh? Kapan tuh? Ketika matahari itu
memendek. Jadi matahari ketika terbit dari barat, ya, jadi ketika dia terbenam, Allah bilang stop, jangan berputar keluar dari timur, stop. Besok kau terbit dari barat. Waktu terbit dari barat, ramai semua dunia, dan orang sudah tahu ini akhir sebuah kehidupan, detik-detik akhir. Ya, nah terus matahari itu naik. Ketika matahari itu naik berputar dan dia mulai turun, sehingga orang panasnya keluar keringat itu, keringatnya itu ada yang sampai mata kakinya, ada yang keringatnya itu sampai dengkul, sampai perut, sampai leher. Ada orang yang tenggelam dengan air keringatnya dari lantaran panasnya matahari. Nah, ada naungan Allah sehingga dia tidak panas, seperti orang yang dapat payung sehingga dia tidak kepanasan. Siapa tuh? Orang yang suka takziah, jauh didatangin kemana pun. Bahkan di dalam ajaran tasawuf, salah satu kebaikan seseorang, bagus dia akhlaknya, ketika dia dengar orang yang dia kenal musibah, dia berangkat untuk melakukan takziah. Itu orang itu akhlaknya bagus. Ya, betapapun jauh datang untuk memberikan hiburan, takziah. Ya, jadi kalau tidak ada alasan, tidak ada yang menghalanginya, jangan tidak dilakukan karena pahalanya besar, takziah. Nah, itu yang bagus ya tadi tuh ya. Jadi kumpul aja nanti. Jadi istri kita yang suruh gitu, kumpulin tuh 3-4 rumah pagi, 3-4 rumah siang, 3-4 rumah untuk yang malam, 3-4 rumah untuk yang tahlilan. Besok itu lagi dibagi-bagi gitu. Cukup 3 hari. Bisa nggak kira-kira nih? Ini kan kelihatannya sebenarnya nggak terlalu berat. Berat nggak? Nggak, orang ngikulnya baru nggak. Cuma belum ada yang mulain. Siapa yang mau meninggal duluan nih? Ntar dipraktekin ya. 3 hari. Namanya walimatul wadimah. Kalau kita kan enggak disebut tahlilan. Tahlil itu kan artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah namanya tahlil. Kita bilangnya tahlilan. Namanya enggak ada. Orang Jawa masih punya nama, kenduri namanya. Nah, kita enggak punya nama. Nah, yang namanya itu wadimah. Pulang haji naqiah, ya. Ya, kalau bagus nih bisa 3 hari. Waruya Aban bin Salih an Umairah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan Aban bin Saleh dari Umair, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma tajarra'u 'abdun qattu jur'ataini ahabbu ilallahi min jur'atin, ya, jur'ati ghadabin raddaha bihilmin wa jur'atu musibatin yasbiru rajulu 'alaiha wa qatratani ahabbu ilallahi min qatrati damin fi sabilillah wa qatratu dam'in fi sawadil lail wa huwa sajidun la yarahu illallahu ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bikin nih, ya, berdoa ya. Ini di bulan Ramadan nih. Kita dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan di masjid bisa ngamalin nih. Ma tajarra'u 'abdun qattu jur'ataini.
tidaklah meneguk minuman seorang hamba sama sekali, ya. Jadi mata jarra'a abdun qattu jur'ataini, tidaklah meneguk seorang hamba dua kali tegukan ahabbu ilallahi min jur'ati ghadabin raddaha, ya, min jur'ati ghadabin raddaha bihilmin, yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang tegukan menelan kemarahan dan dia menolaknya dengan sabar. Jadi bahasanya ini namanya metaforis, ya, dengan kinayah, bukan makna majazi gitu. Jadi kenapa kata tegukan? Jadi kalau marah telen gitu bahasa Betawinya, suruh teguk maksudnya suruh telen. Tidaklah ada dua tegukan yang lebih dicintai oleh Allah. Yang pertama, tegukan artinya ketika marah ditelan sama dia dan dia membalasnya dengan sabar. Bihilmin ay bisobrin, dia bisa balas. Ketika dia sakiti, ketika dia dizalimi, dia bisa balas, tapi dia nggak balas, ditelen sama dia. Itu maknanya tegukan itu, ditelan. Dia balas dengan sabar, diem, padahal dia tahu. Wajur atu musibatin yasbirur rajulu alaiha. Dua, tegukan orang yang terkena musibah dan dia sabar terhadap musibah itu, ditelen sama dia, nggak ngomong sama orang, duka nggak ngomong, dia diem aja. Itu tegukan, itu adalah tegukan yang luar biasa, nilainya besar. Marah bisa balas, dia tahan. Karena musibah dia tidak ngomong, tapi dia tahan. Itu adalah dua tegukan yang amat dicintai oleh Allah. Wala qatarat qataratani ahabbu ilallahi min qatarati damin fi sabilillah. Dan tidak ada muncratan, ya, apa bahasa Indonesianya? Muncrat apa bahasa Indonesianya apa yang bagus? Hah? Semburan, ya. Tidak ada semburan, dua semburan yang lebih dicintai, melebihi dari dua semburan yang dicintai oleh Allah, min qatrati damin fi sabilillah, ya, semburan darah terjadi ketika fi sabilillah, terjadi perang, cerak keluar darah itu adalah semburan darah, cipratan darah yang nilainya luar biasa di hadapan Allah. Wa qadrati dama'in fi sawadil lail wa wasajidun. Yang kedua nih yang bisa kita kerjain, tetesan air mata di tengah malam, wa huwa sajidun, dia dalam keadaan bersujud, nangis, keluar air matanya. La yarahu illallah, tidak ada yang bisa melihat dia karena dia sedang sujud kecuali Allah yang tahu bahwa dia menangis dalam sujudnya. Itu air matanya jauh lebih mahal ketimbang ibadah yang dilakukan oleh siapapun. Ditimbang air mata itu bobotnya luar biasa. Allah cinta, Allah ridho itu pada air mata yang keluar ketika dia sujud. Nah, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Orang tidur, ya, sebelum bangunin istrinya jam 1 sholat. 1 jam, gak usah lama-lama, jam 1 sampai jam 2 saja. Nangis ke hadapan Allah, ya, minta taubat, minta diampuni dosanya. Itu air matanya jauh lebih besar, lebih dicintai, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkannya, ya, amin ya rabbal alamin. Wa ma khata abdun khatwataini ahabbu ilallahi min khatwatin ila salatil mafrudati
wa khadratun ila silatir rahim. Tidak ada langkah seorang hamba ya yang dua langkah itu lebih dicintai oleh Allah ya, tidak ada min khatwatin ila sholatil mafrudah. Yang pertama, langkah orang dari rumahnya mau berangkat ke masjid, mau sholat fardu berjamaah di masjid. Itu langkahnya itu berapa langkahnya itu dinilai. Semua bumi yang ditapakinya semua menjadi saksi. Ya. Wa khatwatun ila silatir rahim. Dan satu lagi adalah langkah orang ketika dia mau menyambung silaturahim. Udah lama nih nggak datang. Ya, apalagi mau orang tua datang tengokin basa-basi. Kalau nggak bawa ya hidangan, nggak punya duit, datang aja tengokin, pijat kakinya. Ya. Ulama-ulama itu di dalam Tambihul Mughtarin meriwayatkan itu, seorang ulama yang ibunya ya pengen dipijiti sama anaknya, maka dia memijitinya dari setelah Isya sampai azan subuh baru selesai. Waktu dia ditanya, kenapa kau tidak meninggalkannya? Ini uang, beli budak perempuan, kasih tuku budak perempuan itu untuk memijit ibumu, sehingga kau menjadi seorang guru itu lebih bermanfaat untuk ngajar dan melakukan sholat malam, ibadah di tengah malam. Ulama ini mengatakan, kalau aku berdiri satu malam beribadah dengan aku pijit ibuku, sesungguhnya aku lebih suka memijit ibuku. Itu lebih besar. Kenapa aku tidak mau menerima uangmu? Dulu ketika aku kecil, ibuku tidak mau kalau aku diurusi oleh orang lain. Sekarang ketika dia sudah tua, aku tidak mau dia diurus oleh orang lain kecuali tanganku yang mengurusnya. Nah ini Bapak Saudara sekalian, pelajaran yang luar biasa. Siapa bilang sholat satu malam itu lebih besar ketimbang memijit ibu? Lebih besar memijit ibu itu. Ada seorang alim yang seharian hanya membersihkan rambut ibunya dari kutu, ketombe dan kotoran. Karena zaman dulu tidak ada sampo. Kemana Syekh tidak ngajar membersihkan rambut ibunya seharian hanya untuk membersihkan. Dan ibu itu senang diperlakukan itu. Nah ini Bapak Saudara sekalian, kadang-kadang mata kita salah menilainya. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu taala anhu annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia Abu Darda pernah berkata, Tufiya ibnun li Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Pernah meninggal putra dari Sulaiman bin Daud alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman itu ayahnya Nabi Daud. Ya. Anaknya Nabi Sulaiman itu meninggal. Fawajada alaihi wajdan syadidan. Maka Nabi Sulaiman mendapati pada dirinya itu wajdan syadidan, duka cita yang berat betul. Karena kesukaannya, kesenangannya anaknya meninggal. Fa'atahu malakani fajalasa baina yadayhi bizayil khusum. Maka datang dua orang malaikat duduk di hadapan Nabi Sulaiman
biziyil khusum, dengan menggunakan pakaian musuhnya. Ya, ciri kalau itu musuhnya Nabi Sulaiman. Faqala ahaduhuma, maka berkata salah satu dari dua malaikat yang menggunakan pakaian musuhnya itu, bazartu bazram walam astahsuduhu, aku menanam tumbuh-tumbuhan tapi aku belum pernah memanen dari tumbuh-tumbuhan yang kutanam. Famarra bihi hadza fa'afsadahu, maka datang orang ini dan dia rusak dari tanaman yang aku tanam itu. Dua malaikat itu pakai pakaian itu, seperti orang yang marah. Aku menanam pohonan yang besar, berharap benar mendapatkan keuntungan. Aku belum panen, kebun itu, tanaman itu dirusak oleh orang ini, Nabi Sulaiman. Faqala akhar lil akhar, kemudian berkata lagi satu malaikat lagi yang satunya itu, matakul, kau ngomong apa? Qala akhastul jadata fa'ataitu ala zar'in, ya, aku melakukannya dengan sungguh-sungguh dan aku mendatangi atas, ya, persawahan atau perkebunan yang aku menanamnya. Faromaitu yaminan wa shimalan fa'adat tariqu ali, ya, maka aku melakukannya ke kanan ke kiri ketika itu. Faidan at-tariqu ali, ternyata jalanannya menunjuknya ke sini. Faqala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman menjawab, walam bazartu ala tariq, ya, aku tidak menanam di jalanan, ya. Amma alimta anna labudda linnasi minat tariq, apakah kau tidak tahu bahwa tidak bagi manusia itu harus punya jalanan untuk aktivitasnya? Faqala lahul malak, maka malaikat yang satu menjawab, wala tahzan ala waladik, kalau begitu kau jangan sedih terhadap anakmu yang meninggal. Amma alimta annal mauta sabilul akhirah, bukankah kau sudah mengetahui bahwa kematian itu adalah jalan ke negeri akhirat? Jadi ini bahasanya simbolik. Yang satu mengatakan, aku nanam pohonan yang begitu banyak, yang bagus. Setelah aku belum pernah panen, dirusak sama orang ini. Karena Nabi Sulaiman sedih, gitu loh. Itu panenan sebenarnya kan panenan dia yang mesti dia panen, kenapa dirusak gitu? Kenapa sedih gitu? Yang satu bilang, aku menanam tetapi jalanan ditanami sama dia sehingga aku tidak bisa jalan menjumpainya. Kata Nabi Sulaiman, aku nggak pernah nanam apa-apa di jalanan. Nah, kalau begitu kau jangan sedih dengan anakmu, karena anakmu meninggal itu adalah jalanmu menuju akhirat. Ya, jadi simbolik banget bahasanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, jadi musibah itu nggak layak untuk menderita. Sehingga di dalam Islam itu tidak boleh derita sedih melebihi 3 hari, nggak boleh. Harus bangkit, ya, tidak boleh berlama-lama penderitaan itu. Intinya kajian kita itu adalah seperti itu. Wa dzakara fil khabari anna Sulaimana shalawatullah wa salamu alaihi taba ila rabbih, dan disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Sulaiman sallallahu wasallam taubat dengan kasus itu kepada Tuhannya. Walam yajza ala waladihi bidzalik, dan tidak pernah berduka lagi dengan anaknya yang demikian itu. Jadi musibah itu tidak pernah Nabi Sulaiman sedih lagi, tidak pernah.
Wa dzukira an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu nu'iya ilaihi ibnatun lahu wa huwa fis safari fastarja'a wallahu a'lam bissawab.